Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Veteran Tolisite, NIM 1024-002. Baik, saya akan menjelaskan menyusun PMT sesuai kebutuhan organisasi, di mana visi dan misi organisasi merupakan fondasi yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder, mulai dari pengelolaan, tenaga pendidik, hingga siswa. Visi mencerminkan citra masa depan yang diinginkan oleh lembaga, sementara misi menggambarkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Pengertian dan fungsi PMTS. PMTS adalah singkatan dari visi, misi, tujuan, dan saran. Yang dimana yang pertama, visi menggambarkan arah jangka panjang organisasi, yakni kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran misi dalam berbentuk target strategi yang lebih terukur. Sasaran adalah rincian lebih operasional dari tujuan yang dapat dijadikan indikator keberhasilan. PMTS memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai arahan strategis. PMTS menjadi pedoman jangka panjang organisasi agar tetap fokus pada tujuan besar dan tidak mudah terpengaruh perubahan eksternal dan bersifat sesaat. Misalnya Universitas Samudra, yang dimana menegaskan bahwa PMTS berperan sebagai acuan utama dalam menyusun rencana strategis atau RESTRA dalam program kerja kebutuhan. Yang kedua, sebagai landasan perencanaan dan evaluasi, yang dimana membantu organisasi menyusun program kerja, mengelola dan mengalokasikan sumber daya, serta menetapkan indikator kerja atau KPI. Dengan demikian, keberhasilan organisasi dapat diukur berdasarkan ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi internal dan eksternal, yang dimana berfungsi menyatukan persepsi semua anggota organisasi sekaligus menjadi media komunikasi dengan pihak eksternal. Hal ini diperkuat dalam standar penyusunan PMTS UST yang menekankan bahwa PMTS harus disosialisasikan secara berkala agar dipahami semua pemangku kepentingan. Yang keempat, sebagai bentuk akuntabilitas, yang dimana dengan PMTS yang jelas, organisasi dapat menunjukkan kepada stakeholder atau misalnya pemerintah, masyarakat, atau mitra kerja bahwa setiap kegiatan dan kebijakan memiliki dasar strategis yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip penyusunan PMTS yang responsif terhadap kebutuhan organisasi, yang dimana penyusunannya dan saran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Salah satu prinsip utama dalam penyusunan PMTS adalah partisipatif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, serta mitra kerja organisasi yang dapat memastikan bahwa PMTS yang disusun tidak hanya bersifat formalitas, tapi benar-benar mencerminkan kebutuhan real organisasi dan lingkungannya. Selain partisipatif, prinsip yang lain harus diperhatikan adalah berbasis bukti atau evidence-based. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam pedoman prosedur penyusunan PMTS menekankan bahwa perumusan PMTS harus didukung oleh kata faktual mengenai kondisi organisasi, tetangga yang dihadapi, serta peluang yang tersedia. Landasan kebijakan dan kepatuhan regulasi, yang dimana dalam menyusun PMTS atau visi misi, tujuan dan sasaran, aspek kebijakan dan regulasi merupakan fondasi penting yang tidak boleh diabaikan. Yang dimana tidak hanya selaras dengan kebutuhan internal organisasi, tapi juga harus patuh pada kerangka umum, kebijakan nasional maupun standar internasional yang berlaku. Yang pertama itu kerangka kebijakan, yang dimana harus didasarkan pada kebijakan publik maupun peraturan sektoral yang relevan. Kepatuhan yang regulasi, yang dimana terdapat regulasi menjamin berlangsungnya organisasi dan meminimal risiko hukum. Ketiga, integrasi dengan tata kelola organisasi. Kepatuhan regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari
kelola organisasi. Yang keempat, perencanaan strategis dan peraturan tata ruang atau sektor publik. Dalam konteks perencanaan ruang dan pembangunan wilayah, menekankan bahwa landasan regulasi menentukan bagaimana rencana strategis disesuaikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kesimpulan, penyusunan visi misi dan tujuan sasaran merupakan fondasi penting bagi setiap organisasi untuk menentukan arah strategis, memperkuat identitas, dan meningkatkan akuntabilitas. Dari berbagai studi kasus, terlihat bahwa organisasi tanpa FMTS berjalan tanpa arah, sulit bersaing, serta tidak mampu menyatukan stakeholder. Sebaliknya, organisasi menyusun dan mengimplementasikan PMTS dengan prinsip partisipatif, berbasis bukti, serta selaras dengan regulasi, mampu membangun budaya organisasi yang kuat, meningkatkan mutu, serta meraih keberlanjutan. PMTS yang baik tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan instrumen transformasi yang hidup, transternalisasi, dan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi menunjukkan keberhasilan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, analisis SWOT dalam unit kerja, yang dimana menekankan pentingnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, termasuk kelengkapan pengisian rekam medis dan pengembalian berkas tepat waktu agar tidak menghambat proses lanjut seperti coding, assembling, atau klaim asuransi. SWOT yang dimana digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mengalami mutu pelayanan, sehingga membantu manajemen dalam menyusun strategi peningkatan kinerja. Analisis ini bermanfaat untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Faktor strategis yang dimana identifikasi kekuatan dalam penerapan rekam medis mencakup kemudahan penggunaan sistem oleh seluruh pengguna, pembatasan hak akses sesuai dengan profesi yang mempermudah audit, dukungan dan respon cepat tim IT, serta integrasi dengan unit lain seperti radiologi, laboratorium, farmasi, gizi, dan healing. Selain itu, tersedia hardware memadai termasuk tablet, HP untuk dokter, adanya dukungan dan SDM kesehatan dan dalam penggunaan serta pemeliharaan RME, dan kebiasaan petugas UKRMIK menggunakan standar akreditasi dalam pencatatan rekam medis. Kelemahan penerapan rekam medis meliputi keterbatasan jumlah petugas IT yang memperlambat respon. Sebelum adanya regulasi khusus tata kelola, sistem perencanaan yang masih hybrid atau beberapa formulir tetap manual. Integrasi data, IGD, dan rawat jalan ke rawat inap belum otomatis, serta lemahnya pembatasan hak akses antar instalasi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan RME tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tapi juga kesiapan organisasi, SDM, tata kelola, dan budaya kerja, sehingga pencatatan manual masih menjadi kendala yang memperlambat pelayanan. Untuk faktor oportunitas, peluang penerapan RME mencakup dukungan Kementerian Kesehatan melalui regulasi, kerjasama dengan vendor dan tim IT internal yang responsif, dukungan dana yayasan, serta pengembangan mandiri oleh tim IT rumah sakit. Faktor ini mendukung percepatan digitalisasi, peningkatan efisiensi, serta kesadaran yang akan pentingnya tata kelola data pasien yang aman. Ancaman penerapan rekam medis meliputi server down yang mengganggu akses dan penyimpanan data pasien, sistem hybrid yang menghambat sinkronisasi kebutuhan upgrade hardware, serta tuntunan integrasi yang sistem informasi kesehatan nasional. Kondisi ini berisiko menimbulkan duplikasi proses, peningkatan beban kerja, hingga ketidaksesuaian informasi. Matriks SWOT. Matriks SWOT terdiri dari 9 sel dengan 4 sel faktor kunci, yang dimana SWOT dan tempat sel strategi
SO, WO, ST, WT yang digunakan untuk memusnahkan alternatif strategi, bukan menentukan pilihan terbaik. Alat ini membantu menyesuaikan peluang dan ancaman eksternal dengan kebutuhan dan kelemahan internal organisasi. Contohnya pada penelitian di rumah sakit daerah kota medium. Penelitian menggunakan wawancara dan kuesioner untuk mengidentifikasi faktor SWOT pada unit pendaftaran pasien. Kemudian menyusun dan mematriks SWOT sebagai dasar perumusan strategi kebijakan. Yang pertama itu strategi SO, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, seperti pengembangan sistem informasi rekam medis, peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penambahan serta identifikasi pasien. Yang kedua itu strategi ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman misalnya peningkatan pendidikan staf, perencanaan unit kos, dan keamanan data. Yang ketiga strategi WO, berfokus pada pengurangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, seperti pembaruan SOP atau SK, dan perbaikan sarana untuk menjaga rekam medis. Strategi WT berusaha menghindari kelemahan agar tidak terkena dampak ancaman, misalnya revisi SOP untuk mengantisipasi tuntunan hukum serta penyusunan anggaran unit. Rumusan strategi yang dimana berdasarkan posisi di kuadran. 1. Strategi SO atau Strike Opportunity, yang didasarkan yang pertama pengembangan sistem informasi terintegrasi, yang kedua perbaikan manajemen rekam medis, yang ketiga mengoptimalisasi pemanfaatan data rekam medis. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.